Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror. Seorang wanita dianiaya hingga tewas di Kabupaten Yahukimo. Motor tabrak tembok jembatan di Mimika, pengendara meninggal dunia. Razia di Merauke, polisi sita puluhan senjata tajam dari pengendara mobil dan motor. Minibus berpenumpang 4 orang termasuk sopir menabrak 2 orang ibu dan anak yang sedang berjalan kaki di kawasan Kampung Buti, Kabupaten Merauke pada hari Minggu. Minibus yang melaju kencang ini sempat menyenggol sejumlah sepeda motor di depan gereja Buti dan terus melaju tanpa kendali. Minibus akhirnya menabrak pagar tembok rumah hingga jebol lalu menghantam kedua korban yang sedang berjalan kaki. Saking kerasnya benturan, seluruh penumpang termasuk sopir terpental keluar mobil dan mengalami luka parah. Pagi ada terjadi laka lantas di daerah Kampung Yobar atau Buti, yaitu salah satu mobil menabrak ada 2 korban. Sebelum itu sudah menabrak beberapa kendaraan yang ada di gereja Katolik Buti. Kecelakaan ini kami sudah tangani dan masih dalam proses penyelidikan. Nyawa ibu dan anak beruntung selamat, namun mereka menderita luka cukup parah sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sopir bus diduga mabuk minuman keras saat mengemudikan kendaraan. Ia saat ini sudah diamankan di Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua meringkus puluhan pelaku kejahatan dengan ratusan barang bukti selama operasi Sikat Kartens 2 yang berlangsung selama 20 hari. Kepolisian berharap operasi ini bisa menekan tingkat kriminalitas yang marak terjadi di kota Jayapura. Selama 20 hari, polisi meringkus 37 orang, 9 orang diantaranya merupakan target operasi polisi. Sementara barang bukti yang disita antara lain 64 kendaraan roda 2 yang merupakan barang hasil kejahatan. Polisi juga menyita 22 ponsel, senjata tajam, serta 15 paket ganja. Sikat Karten 2 tahun 2025 yang melaksanakan pola operasi dengan patroli, razia, dan juga penegakan hukum secara terukur. Dan Kepolisian Daerah Papua menghimbau untuk kita semua, warga masyarakat, untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas dan tidak menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, dan provokasi melalui media sosial. Karena memang hasil analisa internal kami bahwa tingkat keresahan masyarakat beberapa waktu lalu meningkat karena postingan-postingan berita hoax yang beredar di media sosial, terutama yang beberapa kejadian laka diberitakan bahwa itu adalah korban dari begal atau pencurian dengan kekerasan. Dalam operasi Sikat Kartens, Polda Papua memadukan pola patroli, razia, dan penegakan hukum secara terukur. Kabid Humas Polda Papua mengimbau masyarakat terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Kota Merauke, Polres Merauke melaksanakan razia di depan kantor pos Jalan Brawijaya pada hari Minggu. Dalam razia tersebut, polisi menyita puluhan senjata tajam antara lain kapak, pisau, parang, badik, dan tombak. Bahkan polisi menyita katapel dari seorang warga yang tidak jelas penggunaannya. Senjata tajam disita dari pengendara dan pelintas. Razia cipta kondisi dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke yang bertepatan dengan
kegiatan di kapsul waktu sehingga Regu Cipkon Regu 7 di bawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Merauke melaksanakan razia di satu titik, yaitu pertigaan kantor pos. Adapun hasil yang didapatkan yaitu berupa kampak, parang, pisau, belati, obeng, gunting, dan kartapel. Polisi menegaskan razia senjata tajam dan barang berbahaya lainnya akan terus dilakukan menjelang akhir tahun dan perayaan Natal. Seperti diketahui, saat menjelang akhir tahun, kriminalitas cenderung meningkat dan polisi tidak mau mengambil resiko jatuhnya korban. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparatur sipil negara adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam apel perdana di halaman kantor Gubernur Papua, Dok 2, Jayapura, Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua melayani masyarakat dengan cepat, terbuka, dan tanpa pungutan. Ia juga meminta seluruh aparat pemerintah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menanggalkan segala perbedaan. Matius mengatakan ia akan membuka pintu ruang kerjanya bagi masyarakat dan pegawai yang ingin menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi. Mulai hari ini dan ke depan, saya berharap di semua SKPD memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang gratis bagi masyarakat Provinsi Papua. Para pimpinan SKPD ini dengarkan baik-baik. Tidak lagi memberikan layanan yang harus ada upahnya. Karena mulai hari ini kantor gubernur ini milik masyarakat. Saya membuka pintu ruangan saya untuk melayani masyarakat Provinsi Papua. Berarti yang di bawah harus dilaksanakan. Dalam apel, gubernur juga menyoroti ASN yang masih tercatat di instansi lain di luar Papua. Ia berjanji akan menertibkan data kepegawaian agar tidak terjadi penerimaan gaji ganda. Ia juga mengingatkan saat ini kondisi keuangan daerah masih terbatas dan mendorong setiap perangkat daerah berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam apel perdana ini, dari 8.000 lebih ASN, hanya 4.000 ASN yang hadir. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Persipura Jayapura berhasil memetik kemenangan dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan dalam laga lanjutan grup Timur Liga 2 di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada hari Minggu. Kemenangan ini terasa istimewa karena menjadi debut manis kembalinya pelatih Kawakan Rahmat Darmawan di kursi kepelatihan Mutiara Hitam. Sejak peluit awal ditiup, Persipura langsung menguasai jalannya pertandingan. Anak asuh Rahmat Darmawan tampil mengancam melalui skema serangan cepat. Namun petaka datang di menit ke-61, Mateus da Silva diganjar kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras. Meski bermain dengan 10 pemain, semangat juang Persipura tidak mengendur. Tekanan demi tekanan terus dilakukan hingga akhirnya Ramai Rumakiek memecah kebuntuan lewat gol indah di menit 75. Gol ini sekaligus membuat Persipura unggul 1-0. Masuknya Gunansar Mandowen di babak kedua memberikan warna baru dalam serangan Persipura. Ia sukses menjadi pembeda dengan membantu mengalirkan bola dari tengah ke depan. Tertinggal 1-0 membuat para pemain Persiba keluar dari pertahanan mereka. Namun upaya Balikpapan untuk menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persipura. Dengan hasil ini Persipura Jayapura naik ke posisi 4 klasemen sementara Grup Timur. Gubernur Papua Matius Fakiri bangga dengan semangat skuad Mutiara Hitam yang tidak kenal lelah meski sudah di kartu merah.
Gubernur berjanji akan mencarikan sponsor agar tim kebanggaan orang asli Papua ini mampu bersaing dengan klub papan atas nasional. Saya akan upayakan di semua setiap pertandingan tersebut saya tidak memberikan motivasi untuk generasi muda yang sudah ganti senior di belakang ini. Saya mau kebangkitan Persipura itu juga mewarnai sepak bola di tanah Papua, khususnya kita di Provinsi Papua. Saya akan memberikan perhatian betul untuk dunia olahraga di semua, tetapi khususnya nanti dari cabang-cabang tertentu, pertandingan maupun yang lain yang biasa kami pakai untuk juara, itu akan saya berikan support dan dukungan. Sehingga saya berharap PON besok itu kita bisa akan melahirkan calon-calon atlet yang bisa membanggakan tanah Papua, membanggakan Provinsi Papua. Makanya hari ini saya hadir nonton dan alhamdulillah mereka menang. Persipura Jayapura kembali akan bertanding pada hari Jumat menghadapi Barito Putra di Stadion NMB, Kabupaten Jayapura. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.